Halo, kita bertemu lagi dalam video singkat yang saya coba sharingkan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ibadah online. Dalam salah satu video yang saya pernah buat, saya pernah membahas mengenai di manakah persoalan ibadah online, dan saya sudah menjelaskan mengenai dua sisi daripada dimensi vertikal dari ibadah, yaitu dimensi yang bersifat bottom up, bagaimana manusia datang kepada Tuhan, dan dimensi yang bersifat top down, bagaimana Tuhan menghadirkan kerajaannya melalui ibadah orang-orang percaya. Nah, hari ini kita akan membicarakan aspek yang lain daripada ibadah yang harus kita pahami, yang menjadi dasar kenapa kemudian saya mengatakan bahwa ibadah online memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan yang memang kalau seandainya situasi kondisi sudah memungkinkan, maka orang sebenarnya harus kembali kepada ibadah yang bersifat komunal, yang bersifat bersama-sama, bersifat pertemuan. Nah, dimensi kedua yang ingin saya bahas dari ibadah adalah namanya dimensi horizontal. Nah, jadi di dalam ibadah Kristen kita kemudian menyadari bahwa ibadah bukan sekedar bersifat vertikal dari bottom up. Artinya ibadah itu hanya sekedar bagaimana manusia berjumpa dengan Tuhan, manusia menyembah Tuhan, manusia memuji Tuhan. Itu adalah bagian daripada ibadah. Tapi ibadah bukan hanya tentang pendekatan yang bersifat bottom up, manusia menyembah Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita membaca Alkitab mengenai ibadah, kita kemudian akan belajar bahwa ibadah itu memiliki dimensi yang bersifat horizontal, dimensi yang bersifat melayani sesama. Itulah sebabnya maka di dalam gereja mula-mula kita belajar bahwa ternyata di dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang tidak pernah sekedar hanya kebaktian. Maka orang-orang Kristen kemudian di dalam setiap ibadah mereka kemudian memperhatikan satu dengan yang lain. Bahkan kalau kita membaca misalnya di dalam Ibrani pasal yang ke-10, kita di sana membaca mengenai bagaimana Tuhan meminta supaya orang-orang percaya tidak menjauhkan diri dari ibadahnya, gitu, tetapi orang percaya harus saling menasehati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itulah yang terjadi dalam ibadah, bahwa ibadah sesungguhnya bukan sekedar sebuah kebaktian, tapi ibadah adalah sebuah pertemuan di mana orang-orang percaya di dalamnya itu saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menyapa satu dengan yang lain, saling memperingatkan, saling menasehati. Nah, di dalam perjanjian lama kita melihat hal yang sama, bahwa ternyata orang-orang Israel mereka ditegur oleh Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada ibadah mereka, walaupun secara vertikal mereka memiliki ibadah yang sudah memenuhi semua syarat yang Tuhan tetapkan. Mereka membawa persembahan, mereka berdoa dan lain sebagainya, tapi Tuhan justru menegur ibadah mereka. Tuhan berkata bahwa ibadah mereka itu sesuatu yang Tuhan benci. Kenapa? Karena ibadah mereka itu hanya vertikal. Mereka itu tidak memperhitungkan bahwa dalam ibadah itu harus terjadi relasi kasih satu dengan yang lain. Maka Tuhan memperingatkan bangsa Israel bahwa mereka beribadah kepada Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, membawa persembahan, membawa lembu, membawa sapi dan sebagainya. Tapi mereka mengabaikan orang-orang miskin. Mereka tidak peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Nah, maka ibadah mereka menjadi cacat di mata Tuhan. Nah, itulah sebabnya maka ketika Yakobus berbicara soal ibadah sejati, Yakobus berkata apa? Bahwa ibadah sejati itu bukanlah sekedar sesuatu yang bersifat bottom up. Ibadah sejati itu bersifat horizontal. Bagaimana dalam ibadah itu, dalam sebuah gereja, orang-orang percaya memperhatikan janda-janda, memperhatikan anak-anak yatim, menaruh perhatian kepada mereka yang miskin, yang tidak berdaya, memberikan penghiburan kepada mereka. Maka gereja sesungguhnya adalah sebuah pertemuan di mana orang-orang percaya hadir bukan cuma untuk beribadah secara bottom up menyembah Tuhan, tapi untuk menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya maka waktu kita berbicara soal ibadah online, kita melakukan ibadah secara streaming, kita melakukan ibadah secara katakanlah secara melalui YouTube. Kita tahu bahwa ibadah seperti ini tidak bersifat horizontal. Kita waktu beribadah melalui Zoom dan lain-lainnya, kita nggak mungkin setelah berbicara satu dengan yang lain, saling menghiburkan, saling menguatkan, sangat sulit untuk dilakukan secara virtual. Itulah sebabnya maka di dalam sebuah ibadah Kristen, maka ibadah itu meliputi aspek
bottom up, manusia menyembah Tuhan, aspek yang bersifat top down, bagaimana Tuhan menghadirkan kerajaannya di bumi melalui apa? Melalui bukan sekedar penyembahan manusia kepada Tuhan, tapi juga melalui relasi yang hidup antara orang-orang percaya ketika mereka beribadah. Nah, jadi sebelum pandemi sebenarnya ibadah orang-orang Kristen memiliki persoalan bahwa ibadah hanya dipahami sebagai sebuah kebaktian, di mana orang datang ke gereja kemudian pulang, tidak ada relasi, tidak ada persekutuan satu dengan yang lain. Itu sudah masalah sebenarnya dalam praktik ibadah kekristenan masa kini. Nah, sekarang kita kemudian oleh karena pandemi kita kemudian menyelenggarakan ibadah yang bersifat online. Nah, ini lebih vertikalis dibanding ibadah normal dalam sebuah pertemuan. Nah, jadi ibadah yang bersifat online ini mengurangi begitu banyak aspek dari kesempatan orang-orang percaya untuk bisa menjalin relasi horizontal, saling menghiburkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya maka saya mengatakan di dalam video yang lalu dan juga dalam video kali ini bahwa ibadah yang bersifat online ini kita lakukan oleh karena apa? Oleh karena kita nggak punya pilihan, oleh karena kita dalam situasi pandemi kita nggak ada pilihan, maka kita kemudian melakukan ibadah yang bersifat online. Tetapi kita harus menyadari bahwa ibadah online memiliki keterbatasan, memiliki banyak kelemahan. Bukan hanya aspek top down bahwa ibadah ini begitu sulit memperlihatkan pemerintahan Allah dalam kehidupan umat Tuhan waktu mereka bertemu. Bahkan ibadah ini pun mereduksi kesempatan momen di mana orang-orang percaya melakukan panggilan mereka secara horizontal. Bagaimana dalam pertemuan ibadah itu mereka menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya maka ketika kita menyelenggarakan ibadah online, maka cepat atau lambat kita mulai harus mempersiapkan supaya orang-orang percaya kembali kepada ibadah yang bersifat komunal, bertemu satu dengan yang lain. Karena itulah cara yang Tuhan tetapkan yang paling efektif untuk manusia boleh menikmati bukan cuma relasi pribadi dengan Tuhan, tapi relasinya dengan sesama, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itulah sebabnya maka di dalam video ini kita boleh belajar sekali lagi mengenai signifikansi daripada ibadah komunal. Dan ibadah yang bersifat online adalah ibadah yang kita lakukan karena situasi dan kondisi tertentu. Bukan untuk selamanya kita boleh melakukan ibadah online. Itulah sebabnya maka orang-orang Kristen yang sudah mulai bisa beribadah, mereka sebenarnya harusnya beribadah, pergi ke gereja dengan tentu menjaga protokol kesehatan yang ada. Itulah sebabnya juga maka orang-orang Kristen yang kemudian terlena atau mereka kemudian lebih memilih menikmati ibadah secara online, memilih seperti ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ibadah secara online ini tidak menyita waktu, ibadah secara online ini bisa memiliki banyak pilihan dan lain sebagainya. Nah, maka kita perlu kembali kepada Alkitab, menyadari bahwa panggilan Tuhan bukan sekedar kita beribadah secara personal, tapi kita beribadah bersama-sama dengan orang percaya dalam sebuah komunitas di satu tempat dan lokasi tertentu. Mari kita belajar untuk mulai mendoakan hal ini dan mulai mempersiapkan diri untuk kembali kepada ibadah yang bersifat komunal. Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.